Jika dua remaja telah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk pergi ke taman, betapa hatinya berbunga-bunga, dan itu pasti akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Demikian juga pasangan Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh kaya dengan kasih sayang. Ia memandang setiap orang dengan kasih sayang, dan kita semua hidup berkat kasih sayang Tuhan Yesus sendiri. Dan itu yang merekatkan kehidupan keluarga. Satu sama lain semakin hari semakin kuat di dalam iman karena kasih sayang Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana kita mengetahui, jika dua remaja telah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk pergi ke taman, betapa hatinya berbunga-bunga, dan itu pasti akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Demikian juga pasangan suami istri, ada peristiwa-peristiwa yang sungguh tidak akan pernah terlupakan. Masa-masa berpacaran, masa perkawinan. Jadi kalau terjadi pertengkaran, maka satu keluarga memandang foto perkawinan, dan itu akan mengembalikan kasih sayang. Dan itu harta yang tidak akan pernah bisa punah, harta yang tidak akan pernah bisa dicuri, harta yang tidak akan pernah bisa lenyap. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin perasaan kita juga sama jika kita datang kepada Tuhan Yesus seperti orang yang datang kepada Yesus dan bertanya untuk mendapatkan keselamatan harus bagaimana. 10 perintah Allah dia sudah jalankan, menghormati orang tua dia juga jalankan, dan Tuhan Yesus katakan hanya satu yang kurang: jual, berikan kepada orang miskin, dan mari mengikuti aku. Saudara-saudariku yang terkasih, dia pergi dengan hati yang sedih, tapi Yesus memandang dia tetap dengan penuh kasih sayang. Lalu dia mengajarkan pada para muridnya betapa sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Orang kaya diselamatkan karena pikirannya ada pada materi, karena hatinya ada pada harta benda. Dan juga saudara-saudariku yang terkasih, jika kita memandang lebih dalam lagi, kita ketahui ada orang yang konflik bisa berkepanjangan, bahkan menjadi warisan karena rebutan warisan. Turunan anaknya juga membenci keluarga besarnya karena orang tuanya tidak mendapatkan warisan. Saudara-saudariku yang terkasih, uang itu sarana, harta benda itu sarana, kekayaan itu sarana untuk kesejahteraan hidup keluarga di dunia ini, namun memiliki manfaat guna bagi orang lain. Jika kita lihat tadi, kalau kita masuk ke gereja, bagaimana kelompok wanita Katolik Republik Indonesia mau merelakan waktu untuk menggalang dana, tapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain. Dan bagaimana yayasan-yayasan serta lembaga-lembaga sosial itu juga bergerak untuk membantu orang lain. Dan hari ini ditegaskan lagi ketika Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana dengan kami? Jika orang mengikuti dia karena sukacita Injil, maka ia akan mendapatkan keselamatan. Itu jawaban Tuhan Yesus
yang sungguh membawa sukacita. Nah, saudara-saudari, gerakan memberi kepada orang lain pun masih diperdalam, dipertajam. Motivasinya dari mana? Apakah semata kemanusiaan ataukah karena dorongan dari cinta kasih Tuhan? Nah, ini juga bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita dalam berkeluarga. Kalau kita memandang pasangan hanya sejauh materinya, tidak lama. Kalau hanya memandang sejauh karena kewibawaan semata, tidak lama. Kalau karena karismanya saja, tidak lama. Dan itu akan membosankan. Tetapi ada kebahagiaan yang luar biasa dan keluarga itu akan mengalami keselamatan karena ada satu harta surgawi, yaitu cinta kasih Kristus. Apapun situasi keadaan pasangan, maka ia mencintai karena dorongan dari imannya akan Kristus, dan itu akan abadi. Dan Tuhan Yesus akan mengatakan di dunia akan diberi berlipat-lipat, dan kelak setelah kematiannya dia masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, seluruh umat beriman Kristiani dimanapun kita berada, inilah tugas gereja yang ditanamkan kepada kita untuk mewartakan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang. Dan itu tantangannya, kita dibenci, balas dengan kasih sayang. Kita dirasani, balas dengan kasih sayang. Bahkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 21 dikatakan, jika kejahatan terjadi, maka lawanlah dengan kebaikan, dan sumber kekuatan kebaikan, harta yang takkan pernah lenyap adalah cinta kasih Tuhan. Dan Ekaristi adalah perayaan cinta kurban Kristus untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudari, sayangilah anak-anakmu dengan cinta kasih Kristus. Sayangilah pasangan keluargamu dengan cinta kasih Kristus. Sayangilah juga pekerjaanmu dan orang-orang di tempat kamu bekerja dengan cinta kasih Kristus. Kita semua hidup karena cinta kasih Kristus, maka kita mewartakan cinta Tuhan, dan itulah harta surgawi yang takkan pernah lenyap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.